Oke, rekan-rekan sekalian, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang konten, visual, dan navigasi. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kemudian kita flashback sejenak ke pelajaran yang sebelumnya atau ke video yang sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang contoh framework atau contoh metodologi untuk melakukan user-centered design atau desain yang berpusat pada pengguna. Nah, di sini kemudian kita menemukan ada beberapa layer ya, atau ada beberapa lapisan dalam 5 elements of user experience. Kita melihat di lapisan structure dan lapisan skeleton, di mana kemudian pada lapisan structure ini kita harus melakukan desain interaksi dan kita harus menyusun arsitektur informasi yang ada di dalam aplikasi yang kemudian sedang kita bangun. Sementara kemudian dalam membuat skeleton, ya kita perlu nanti melihat bagaimana kita mendesain navigasi sesuai dengan arsitektur informasi yang kemudian sudah kita susun. Nah, disinilah kemudian peran dari konten, ya, navigasi dan visualisasi dari konten dan navigasi tersebut. Rekan-rekan sekalian, di dalam sebuah organisasi, biasanya ketika kita ingin membuat sebuah website atau aplikasi mobile, kita perlu melakukan penataan konten, sebagaimana kemudian kita perlu menampilkannya supaya pengguna memahami apa kemudian yang akan kita sampaikan kepada mereka. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, seorang desainer interface atau engineer user experience harus mengetahui bagaimana sebaiknya sebuah website atau sebuah mobile apps itu menampilkan konten atau informasi dari organisasi yang kemudian menaungi desainer tersebut. Nah, bayangkan kita memiliki berbagai macam informasi yang ingin kita tampilkan ke pengguna. Pertama, hal yang harus kita lakukan adalah melakukan penataan dari informasi-informasi tersebut, sebagaimana pengguna memikirkan pengorganisasian tersebut. Ya, jadi ketika kemudian kita mengorganisasikan informasi ini, kita perlu tahu bagaimana kemudian pengguna mengharapkan informasi tersebut tertata. Ya, nah disinilah kemudian biasanya user experience engineer atau designer interface menggunakan sebuah metode yang disebut sebagai card sorting ya. Card sorting ini biasanya dilakukan dengan dua cara ya, ada yang open atau ada yang close ya. Kalau open, kita tidak mendikte atau kita tidak menentukan berapa jumlah kategorinya. Ya, sementara kemudian close card sorting itu kita sudah menentukan berapa jumlah kategori yang kemudian menaungi informasi-informasi ini. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa memberi nama atau memberi judul pada setiap kelompok dari berbagai macam informasi yang sudah kita tata tersebut. Nah, ada dua macam cara sebenarnya untuk melakukan penataan informasi. Yang pertama adalah skema yang fix ya, atau exact organizational schemes. Di sini ada beberapa contoh yang bisa saya tampilkan. Contohnya yang pertama adalah secara alfabetis, yakni phone book sebagaimana yang kita miliki di smartphone. Di situ seluruh informasi yang kita punya itu disusun berdasarkan urutan alfabet. Ya. Nah, kemudian chronological ini biasa kita lihat pada to-do list ya, atau appointment book ya. Di sini informasi yang kemudian kita miliki itu disusun berdasarkan kronologi waktu. Nah, ada juga penyusunan informasi yang berdasarkan letak geografis atau informasi spasial. Contoh yang paling mudah adalah diagram dari sebuah shopping mall. Meskipun demikian, tidak semua informasi itu bisa secara pasti atau bisa secara exact begitu ya, digolongkan menjadi kelompok-kelompok tertentu.
ya, sehingga kemudian ada sebuah dilema di sana, ya. Contohnya ketika Anda ingin membeli makanan tertentu, ya, misalkan ikan kering, ya, tanpa garam misalkan, ya. Ini masuk di kelompok yang mana ketika Anda nanti berjalan di department store atau di supermarket, Anda harus memilih apakah ini masuk ke dalam rak-rak yang kemudian menjual makanan cepat saji atau canned fish section, atau yang ada hubungannya dengan makanan untuk diet, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana kemudian eh, pengorganisasian informasi ini eh, tidak bisa dilakukan secara eksak ya, atau yang kita sebut sebagai ambiguous organizational scheme, ya. Nah, di sini ambiguous ini ambigu ya, ini kadang-kadang maknanya negatif ya. Padahal kemudian kita tidak memaksudkannya seperti itu, ya. Ambigu di sini maksudnya adalah kita ingin mendeskripsikan penataan ya, atau situasi penataan di mana kemudian eh, kita bisa menata atau masukkan item-item itu ke kelompok-kelompok yang berbeda, ya, sehingga di sini kita sebut sebagai ambiguous organizational scheme, ya. Ada beberapa cara untuk menata ya, informasi yang kemudian kita miliki. Nah, ada 4 tipikal atau ada 4 jenis sebenarnya, ya, skema pengorganisasian yang ambigu ini. Yang pertama adalah topical atau sesuai dengan topik dan kategorinya. Kemudian yang kedua adalah task oriented, sesuai dengan apa yang kemudian dikerjakan oleh user. Yang ketiga adalah audience specific, dan yang keempat adalah metaphor driven. Nanti kita akan lihat satu persatu contohnya. Yang pertama adalah topical organizational scheme atau penataan berbasis kategori dan topik, ya. Ini sebenarnya sangat sering kita jumpai, ya. Rekan-rekan nanti bisa melihat, silahkan nanti masuk ke website e-commerce gitu ya. Nanti silahkan Anda lihat menu-menu yang ada di sana atau informasi yang ada di sana, ya. Biasanya informasi yang ada di e-commerce atau website yang menjual produk tertentu itu dikategorisasikan, ya, berdasarkan jenis atau topik produk tersebut, ya. Atau bisa juga rekan-rekan nanti melihat ke website perpustakaan online, ya. Perpustakaan online juga biasanya nanti mengkategorikan menu itu dalam kategori-kategori, ya. Nah, ini saya ambil contoh perpustakaan UGM, ya. Di sini Perpus UGM pun juga melakukan kategorisasi untuk jenis panduan, ya, di mana kemudian ada beberapa macam panduan di sana, ya. Ini skema yang pertama. Nah, skema yang kedua adalah task oriented organizational scheme, di mana kemudian menu atau informasi yang tampil dalam website tersebut, ya, itu ditata sedemikian rupa sesuai dengan apa yang kemudian akan dikerjakan oleh user itu sendiri. Ya, kalau yang pertama tadi sesuai dengan kategori informasinya, kalau di sini adalah sesuai dengan task atau tugas yang akan dilakukan oleh pengguna. Contoh yang kemudian banyak diangkat ya dalam task oriented organizational scheme adalah e-commerce yang khusus menjual produk otomotif, ya. Di sini saya mengambil dua contoh, nanti silahkan bisa dilihat di website autobytel.com atau mobil123.com. Di sini rekan-rekan bisa melihat misalkan buy new cars, ya, atau search used car inventory, atau new car price quote, dan seterusnya, ya. Jadi di sini rekan-rekan bisa melihat kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh pengguna, ya. Apakah membeli, menjual, mencari mobil baru, melihat berita, melihat event yang ada, dan seterusnya, ya. Inilah kemudian salah satu cara untuk melakukan pengorganisasian informasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah audience specific organizational scheme, ya. Di sini pengorganisasian ini berguna ketika ada dua atau lebih grup pengguna yang berbeda, ya. Nah, pengguna itu bisa melakukan navigasi dengan masuk ke informasi-informasi yang sudah dikategorisasikan sesuai dengan grup di mana mereka berada,
Nah, contoh yang paling mudah ditemui adalah website dari sebuah bank dengan beberapa tipe customer. Di sini yang kami angkat atau yang menjadi contoh paling mudah adalah contoh sebuah bank di Kanada, Bank of Montreal. Di sini ada menu yang kemudian memuat tiga macam pengguna atau tiga macam produk yang ditujukan untuk pengguna yang berbeda. Ada personal finance atau personal banking, business banking, dan yang terakhir adalah corporate institutional banking. Ya. Kemudian yang keempat adalah metaphor driven organizational scheme. Ya. Nah, di sini penggunaan organizational scheme ini menggunakan visual ya, metafora visual yang mana kemudian tidak terlalu banyak contohnya ya. Karena mungkin salah satu penyebabnya adalah nanti kita jelaskan bisa jadi pengorganisasian ini memiliki atau menimbulkan makna yang ambigu. Contohnya, misalkan ketika Anda memiliki pet supply store ya atau toko yang kemudian mensupport makanan atau kebutuhan dari hewan peliharaan, mungkin Anda akan memberi simbol atau logo-logo tertentu di sana. Ya, ada kucing, anjing, ya, ikan dan hamsters ya contohnya. Namun kemudian ya visual metafor ini memungkinkan seseorang untuk salah memahami ya. Bisa jadi orang mengira logo visual itu bukan sebuah hamster tapi sebuah tikus ya. Sehingga di sini mungkin metafor driven ini tidak terlalu banyak digunakan. Nah, yang terjadi adalah sebuah organisasi biasanya menggunakan tipe pengorganisasian secara serentak ya, atau kita sebut sebagai hybrid organizational scheme ya. Di sini sebuah organisasi mengkombinasikan tidak hanya satu atau tidak hanya dua, bahkan mungkin lebih dari dua cara untuk mengorganisasi informasi ya. Contoh yang kemudian bisa kita lihat ya adalah informasi yang tampil dalam e-commerce ya. Ini salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah eBay. Di eBay Anda nanti bisa melihat ada beberapa tampilan yang di organisasi atau informasi tersebut ditata dengan cara yang berbeda ya. Ada yang pertama task oriented. Di situ Anda bisa melihat menu buy, sell dan seterusnya. Kemudian topical oriented ya, Anda bisa melihat berbagai macam kategori di sana dan di sisi lain eBay juga memuat ya informasi untuk audience spesifik ya. Jadi bagi orang yang kemudian ingin memberi hadiah untuk kaum laki-laki maka gift for him ya. Bisa jadi ini adalah segmen marketnya adalah ya bisa jadi adalah perempuan ya atau sebaliknya ya. Bisa jadi seorang laki-laki yang ingin memberi hadiah kepada seorang perempuan atau orang tua ingin memberi hadiah kepada anak. Nah, ini adalah segmentasi market yang kemudian berbeda yang mana kemudian informasi itu ditata ya sesuai dengan uh, audiensnya begitu. Nah, yang terakhir adalah yang juga saat ini sangat banyak digunakan adalah database organizational structures ya. Nah, struktur pengorganisasian ini menyediakan bottom up view ya. Jadi sebuah cara untuk kemudian menyediakan keleluasaan bagi user ya untuk mencari informasi tertentu sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Nah, tentunya kebalikannya adalah hierarkis ya. Hierarkis ini adalah sebagaimana yang tadi kita lihat ya. Beberapa cara pengorganisasian yang tadi sudah kita lihat itu adalah termasuk hierarkis ya, di mana kemudian informasi itu disusun dari mulai yang paling global sampai kemudian yang paling spesifik ya. Nah, di sini database organizational structure ini juga sering dikombinasikan dengan pengorganisasian yang sebelumnya ya. Contohnya adalah misalkan yang saya ambil di sini adalah Traveloka ya. Anda bisa memasukkan query atau bisa masukkan opsi-opsi di sana dan dari sana kemudian Anda bisa melihat pilihan-pilihan yang muncul atau menu-menu yang ada, informasi yang ada di dalam Traveloka berdasarkan query ya, berdasarkan permintaan. Ya, ini tempat untuk Anda masukkan query atau permintaan, ada city atau kotanya, check-in-nya, durasinya berapa lama, kemudian jumlah tamunya ya. Dari query ini ya ini mirip dengan database makanya disebut sebagai database
organizational scheme, Anda klik search, dan dari sinilah kemudian berbagai macam informasi akan muncul. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian setelah kita membahas tentang konten ya, bagaimana kita bisa mengorganisasi konten, yang kedua kita membahas visual. Ya. Bagaimana sih pengorganisasian secara visual itu? Ya, kita perlu tahu bahwa manusia itu memiliki kecenderungan tertentu atau memiliki persepsi tertentu ketika ia melihat penataan objek-objek tertentu ya secara visual. Ya, di sini kemudian kita banyak membahas tentang tampilan dari antarmuka itu sendiri. Nah, tampilan antarmuka yang baik atau pengorganisasian secara visual yang baik itu membantu user ya atau membantu pengguna untuk mengetahui ya item-item apa yang kemudian memiliki hubungan yang erat dan membantu mereka untuk berselancar atau mengakses informasi yang ada di dalam produk kita. Ya. Nah, biasanya visual pengorganisasian secara visual ini ya sangat membantu sekali atau biasanya digunakan bersamaan ya pengorganisasian konten ya. Dan di sini konteksnya adalah pengorganisasian konten itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kita mengorganisasi informasi tersebut secara visual ya. Nah, ketika kemudian kita bisa menggunakan clue-clue tertentu atau petunjuk-petunjuk visual tertentu untuk melakukan pengorganisasian secara visual, ya, kita akan bisa menggolongkan konten-konten tadi dengan lebih mudah. Ya. Nah, di sini yang kemudian banyak diulas ya dalam pengorganisasian secara visual adalah Gestalt Psychology. Ya, maksudnya apa Gestalt Psychology? Ya, ini adalah sebuah prinsip ya riset persepsi manusia di mana kemudian kita sebagai manusia itu memandang berbagai macam hal itu tidak secara parsial ya akan tetapi kita memandang hal-hal atau tampilan atau antarmuka itu secara keseluruhan. Nah, di sini ada 6 yang akan kita perkenalkan ya terkait dengan Gestalt Psychology ini. Ada law of similarity, law of pregnance atau good figures, law of proximity, law of continuity, law of closure, dan law of common region. Yang pertama adalah law of similarity. Ya. Rekan-rekan kita tahu bahwa ketika sebuah objek ditata, ya, kemudian objek tersebut diberi deskriptor atau penanda tertentu, maka kita cenderung akan menganggap bahwa objek-objek yang memiliki deskriptor yang mirip atau penanda yang mirip, ya, tentu objek tersebut berkait satu sama lainnya. Ya, inilah adalah law of similarity. Kemudian law of pregnance atau good figure adalah sebuah cara untuk mengorganisasikan tampilan dengan cara kita melihat tampilan tersebut secara simple ya. Jadi simplisitas atau susunan yang simple yang mana kemudian dari sana kita akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap tampilan tersebut. Ya, misalkan di sini ada kurva-kurva tertentu yang disusun sedemikian rupa posisinya secara spasial, di mana kemudian kita akan menganggap bahwa kurva-kurva tadi adalah sebuah cincin atau sebuah lingkaran yang tersusun ya dengan susunan tertentu. Ya, alih-alih kita menganggap itu sebuah garis, kita akan melihat bahwa itu adalah sebuah cincin atau kurva yang tersusun dengan susunan tertentu. Nah, kemudian law of proximity adalah bagaimana kemudian kita mengorganisasikan informasi secara visual berdasarkan jaraknya. Ya, jadi ketika kemudian objek-objek tertentu itu dikumpulkan dengan jarak yang berdekatan, maka kita cenderung memiliki anggapan bahwa objek tersebut berhubungan satu sama lain. Kemudian law of continuity adalah sebuah cara untuk mengorganisasikan informasi secara visual ya dengan cara meletakkan informasi tersebut ya mengikuti garis tertentu ya sehingga kita akan menganggap bahwa informasi yang kemudian berurutan sesuai dengan garis tertentu tersebut ya tentunya memiliki relasi yang kuat. Kemudian law of closure adalah sebuah cara untuk mengorganisasi tampilan ya secara visual yang mana kemudian di sini ada sebuah kontradiksi ya. Ketika kemudian kita menyusun tampilan ya yang kemudian seolah-olah membentuk
objek tertentu, ya, maka otak kita secara tidak langsung akan menganggap bahwa objek-objek yang tersusun tadi memiliki makna yang lain ya di balik susunannya. Meskipun kemudian susunan tersebut tidak membentuk objek yang utuh begitu. Nah, yang terakhir adalah law of common region. Kita tahu bahwa kita memiliki kecenderungan bahwa objek-objek itu digolongkan berdasarkan jaraknya atau proksimitasnya, ya tadi sudah kita bahas ya. Akan tetapi kemudian di sini ketika kemudian ada dua objek yang berdekatan, namun objek tersebut tergolong pada lingkaran yang berbeda. Misalkan di sini kita punya lingkaran merah ya, yang berdekatan ya, ada 1 dan 2 begitu. Namun kemudian lingkaran ini ya tergolong pada lingkaran besar yang lain yang berbeda, lingkaran 1 dan yang ini lingkaran 2, maka kita tetap akan menganggap bahwa ya objek A dan objek B itu dua objek yang berbeda. Ya, kenapa? Karena mereka masuk dalam region yang berbeda. Nah, disinilah kemudian bermain law of common region. Nah, dari sanalah kemudian kita memanfaatkan desain antarmuka tersebut ya, dan secara umum ya ada 4 cara ya, ada 4 cara ya untuk mengorganisasi informasi ya secara visual, terutama dalam antarmuka website yang nanti kita akan. Yang pertama adalah proximity, tadi kita sudah membahas tentang ini ya. Jadi kita akan menggolongkan item-item yang berhubungan itu dalam jarak yang dekat. Dan dari sana kemudian antar grup atau antar kelompok itu diberi jarak seperti itu. Ya, contohnya misalkan ya kita ingin membuat sebuah toko tentang pakaian ya, e-commerce tentang pakaian. Hal pertama ya ketika kemudian kita ingin ya mendata atau ingin melakukan listing terhadap informasi apa yang tampil dalam toko tersebut, mungkin suatu ketika kita akan menulis sedemikian rupa mengikuti urutan alfabetnya ya. Misalkan dari menu yang terfikir ya sesuai urutan alfabet ya, check out ya, close out, email us, July specials dan seterusnya ya. Dari sini kita belum melakukan pengorganisasian tertentu ya, kita hanya melakukan listing ya, alphabetical organizational scheme ya. Nah, kemudian ketika kita ingin menggolongkan produk-produk atau informasi tadi sesuai dengan kedekatannya secara uh, informasi gitu ya atau secara makna, maka kemudian kita harus melihat ya kira-kira mana yang lebih berhubungan antara menu-menu yang tadi sudah kita tulis di sini ya. Misalkan pakaian wanita tentunya berhubungan erat dengan pakaian pria, pakaian anak-anak ya dan seterusnya. Kemudian July Specials ya, ini adalah momen-momen tertentu tentang yang menunjukkan mengapa kemudian kita harus menjual pakaian dengan harga yang berbeda misalkan ya dan seterusnya. Dari sini kemudian kita mengelompokkan ya item-item tersebut sesuai dengan kedekatan topiknya. Nah, disinilah kemudian ketika kita nanti menyusun secara visual ya tentunya item-item yang kemudian berdekatan ini ya atau masuk dalam satu topik tertentu itu diorganisasikan secara visual itu dengan menggunakan proximity ya. Jadi di sini ada kelompok clothes ya, kemudian di sini mungkin seasons begitu ya. Kemudian di sini informasi tentang stores ya, stores informations gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai proximity atau menggolongkan informasi sesuai dengan kedekatan ya, hubungan antar informasi tersebut ya. Dan contohnya adalah ketika kemudian kita masukkan ke dalam website, maka ya kita meletakkan informasi tersebut ya secara spasial itu sesuai dengan kedekatannya ya. Jadi di sini rekan-rekan bisa melihat ya informasi yang tadi sudah kita golongkan ya secara spasial ya tentunya masuk dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Ya, jadi disinilah kemudian proximity ini bermain ya. Jadi jarak antara link ya misalkan kids ini ya sale girls and boys tentunya jaraknya lebih dekat dibandingkan misalkan produk untuk laki-laki ya. Jadi kenapa? Karena
dua item ini berhubungan erat, ya, dan hubungannya tidak terlalu erat dengan produk-produk untuk pria atau laki-laki, ya, sehingga kemudian ada jarak di sana atau ada pemisah, ya. Nah, ini adalah proximity dalam pengorganisasian visual. Kemudian tips yang kedua, pengorganisasian visual bisa dilakukan dengan alignment, ya. Jadi melakukan penataan, ya, dan kita bisa melakukan ya alignment paragraf, ya, dalam hal ini, ya, kiri atau kanan atau centering gitu, ya, sesuai dengan kedekatan topiknya. Kalau kemudian kita melihat di word processor, ini disebut sebagai indentasi, ya, atau kita ingin menunjukkan apakah kemudian objek tertentu itu memiliki hubungan yang erat dengan objek yang lain, ya, kita lakukan indentasi, ya. Nah, contohnya adalah dalam sebuah website ini tentang home design, ya, topik-topik yang kemudian berhubungan erat itu diindent secara konsisten, ya. Di sini di-align, ya, dengan alignment kiri, ya. Jadi alignment kiri, ya, ini menunjukkan bahwa topik-topik tertentu itu memiliki hubungan yang erat, ya. Misalkan di sini kita lihat tentang discover, ya, tentang collaborate, ya. Kemudian di sini juga ada menu-menu yang ada di bawah explore dan seterusnya. Di sini diinden ke arah kiri, dan tidak semua harus diinden atau disetting secara terpusat atau centering, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsistensi, ya. Kita perlu melakukan penyusunan secara konsisten, ya, terutama ketika kemudian menu tersebut ditemui di seluruh halaman website yang kemudian kita miliki, ya. Nah, contohnya, ya, meskipun kemudian kita melakukan alignment, ya, kita bisa saja membuat informasi itu menjadi lebih mudah dicerna dengan cara melakukan indentasi secara konsisten. Ya, di sini pilihan yang kemudian pas, ya, seharusnya seluruh informasi yang ada di website itu di-align secara seragam, ya. Nah, ketika kemudian menu-menu itu ditemui di berbagai macam halaman, ini contoh yang lainnya, tentunya kita juga harus memiliki layout yang konsisten, ya. Anda bisa melihat menu di kiri dan kanan, ya, informasi yang kemudian tampil itu juga kemudian memudahkan user, ya, untuk mengakses halaman-halaman yang ada. Nah, kemudian cara yang terakhir untuk melakukan pengorganisasian visual adalah dengan membuat informasi yang ada itu memiliki kontras yang berbeda dengan latar belakangnya. Contoh saya ambil dari website departemen kita, ya. Di sini kemudian kita bisa tahu bahwa ada pilihan-pilihan untuk klik atau pilihan untuk mengakses informasi tersebut, ya. Kenapa? Karena warna dari menu-menu tersebut disetting berbeda dengan latar belakang. Rekan-rekan sekalian, kemudian topik yang ketiga yang akan kita bahas dalam video ini adalah navigasi, ya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa tipe navigasi, meskipun ini sudah pernah dibahas pada materi sebelum UTS, namun kita ingin memperdalam kembali bagaimana kemudian kita bisa mendesain navigasi dalam aplikasi atau website, ya. Di sini ada site level navigation, ada page level navigation, ya. Site level navigation yang sudah pernah kita bahas secara umum, ya, di pertemuan sebelum UTS, itu memudahkan kita untuk melakukan navigasi, ya, pada website atau apps yang kemudian kita miliki. Nah, sementara itu page level navigation atau navigasi dengan tingkatan halaman, masing-masing halaman, itu membuat user itu mudah untuk menemukan sesuatu dalam halaman website tertentu. Ya, nah, navigasi ini penting. Kenapa? Karena dengan menggunakan navigasi ini, ya, user akan menemukan informasi yang ia maui atau informasi yang ia cari itu dengan mudah, ya. Oke, secara umum navigasi yang baik itu dibangun berdasarkan pengorganisasian konten yang baik pula, ya. Sehingga di sini kita harus tahu kira-kira apa tipe-tipe navigasi dalam sistem yang kita buat, yang mana kemudian navigasi tersebut mencerminkan penataan konten secara umum, ya. Nah, ketika kita membuat navigasi untuk website, maka kita harus mengetahui knowledge, ya, yang ada, ya, bagaimana kemudian kita mengorganisasikan kontennya, sekaligus bagaimana nanti kita akan menyusun
ya konten-konten tersebut dalam skema navigasi yang ada, ya. Dan dari sana kemudian kita perlu nantinya ya selain mengorganisasikan konten, kita juga menggunakan card sorting atau informasi yang kemudian sudah disuplai oleh user tadi untuk menyusun topik-topik ya navigasi terhadap informasi yang kita miliki. Nah, biasanya desain visual dan desain navigasi ini juga berhubungan ya, karena kita banyak menggunakan clue-clue atau petunjuk-petunjuk visual untuk membuat tipikal navigasi tertentu itu terlihat mencolok dan berbeda sehingga user mengetahui bahwa ia bisa mengeksplorasi website melalui petunjuk-petunjuk visual yang kita sediakan. Ya. Nah, di sini penting bagi kita untuk memilih ya elemen navigasi tertentu yang secara visual ya itu sesuai dengan konteks informasi yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut. Nah, setidaknya ada 3 macam ya tipe navigasi, nanti kita akan membahas sedikit tentang hal tersebut ya. Yang pertama adalah hierarkis, yang kedua adalah ad hoc atau hyperlinks, dan yang ketiga adalah bentuk database sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan di awal pada saat membahas tentang organizational scheme ya untuk informasi. Nah, yang paling sering muncul adalah hierarkis ya. Ini yang kemudian kita lihat di dalam website. Biasanya di sana ada halaman yang paling atas atau halaman home atau dashboard mungkin kalau di mobile apps gitu ya. Kemudian dari halaman home tadi muncul link atau muncul susunan-susunan navigasi yang menghubungkan antara halaman home dengan halaman-halaman yang ada di bawahnya. Nah, biasanya sangat jarang sekali halaman yang sifatnya murni hierarkis ya. Ada beberapa bagian tertentu dalam navigasi ini yang biasanya saling berhubungan. Misalkan di bagian paling bawah, seseorang bisa melompat ke bagian-bagian yang lain gitu ya. Kenapa? Karena tersedia link antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, ini adalah contoh desain navigasi standar dalam website, yang mana kemudian di sana ada menu utama yang rekan-rekan bisa lihat di bagian atas, kemudian menu yang sifatnya lokal untuk halaman tersebut. Ya. Ini biasanya diletakkan di kiri atau di kanan, tergantung dari mana seseorang membaca tulisannya. Ya, kalau dibaca dari kiri ke kanan, maka biasanya muncul di bagian kiri. Kemudian di bawah ada footer navigation yang menampilkan navigasi ke informasi-informasi yang jarang diakses ya, tidak terlalu banyak diakses dibandingkan dengan informasi utama yang ada di header atau di bagian paling atas. Oke, nah kita juga sering menemui ada breadcrumbs menu atau breadcrumbs link ya, di mana kemudian user bisa mengetahui posisi dia saat ini dan link atau kategori yang menaungi halaman yang sedang diakses ya. Misalkan ini di sebuah website e-learning, kita tahu ya posisi kita di mana dan link yang ada di atas tersebut adalah link apa ya, sehingga ketika kita ingin meloncat ke atas kita tidak harus menekan tombol back ya, berkali-kali, tapi kita bisa mengakses. Misalkan kita ingin masuk ke halaman ini, maka kita bisa mengklik link ini. Kemudian tipikal yang kedua adalah ad hoc links atau hyperlinks. Ini sering kali kita lihat ya di website, dan ini adalah salah satu tipe navigasi yang paling tradisional, yang paling simple, karena ini adalah tipe navigasi utama yang muncul pada saat pengembangan website ya atau sistem berbasis web pertama kali. Ini masih banyak digunakan ya, terutama kalau rekan-rekan ingin melihat ya, saat ini banyak digunakan di Wikipedia. Nanti kalau rekan-rekan mengakses artikel yang ada di Wikipedia, rekan-rekan bisa melihat berbagai macam penggunaan ad hoc links atau hyperlinks. Kemudian yang ketiga adalah navigasi yang berbasis database. Ini yang tadi sudah kita bahas ya. Kita bisa menggunakan search ya atau fasilitas pencarian, dan contoh yang paling gampang yang kita bisa temukan adalah sistem pencarian search engine ya. Contohnya adalah Google. Kita juga bisa melihat tipe navigasi seperti ini di website-website yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan query atau perintah-perintah tertentu untuk mengakses informasi yang dia inginkan. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam membangun konteks informasi melalui navigasi ini ada berbagai macam elemen navigasi yang bisa kita manfaatkan. Di sini saya akan membahas 4 saja dari elemen navigasi yang sering muncul
navigation bars, menus, frames, dan sitemaps. Navigation bars adalah elemen penting atau elemen pertama yang paling sering muncul dalam website atau apps ya, di mana kemudian di sini ada berbagai macam pilihan-pilihan ya, yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengakses informasi-informasi yang ada. Nah, biasanya kemudian navigation bars ini menggunakan icon atau menggunakan metafor-metafor tertentu ya, dan di sana ada berbagai macam makna ya. Nah, rekan-rekan, disinilah kemudian pentingnya konvensi ya atau kesepakatan ya. Ketika kemudian rekan-rekan mendesain sebuah website tertentu atau apps, maka rekan-rekan harus memperhatikan desain guideline-nya ya. Karena biasanya penggunaan simbol-simbol tertentu untuk graphical navigation bar ini sudah distandarisasi sehingga pengguna itu tidak bingung ya atau tidak mengalami kebingungan, tidak mengalami salah arti pada saat melihat icon-icon yang muncul dalam bar navigasi. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus dihindari ketika kita menyusun bar navigasi ya atau menu ya yang kemudian sering muncul ya. Contohnya adalah kita meletakkan berbagai macam informasi dalam menu yang ada. Ini tentunya tidak pas ya. Kenapa? Karena semakin banyak informasi yang muncul, maka pengguna itu akan semakin kesulitan untuk mengingat apa saja informasi yang ada dalam satu menu ini. Ya, ini satu contoh yang ada di website UGM. Kemudian ini yang ada di website Dinas Pendidikan Kota Jogja, bahkan di sini tidak hanya satu layer ya, tapi ketika kita klik profile, kemudian di sini ada profil pejabat struktural, maka muncul lagi layer yang kedua. Ya, ketika seseorang belum pernah menggunakan website ini dan ingin mencari informasi tentang pejabat struktural, maka ia akan merasa kebingungan. Kenapa? Karena informasi ini ternyata terletak ya di lapisan yang kedua setelah kita mengklik atau mengaktifkan menu profile. Ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Kemudian tipikal yang ketiga ini langsung ya, tadi karena menu hampir mirip dengan graphical bar ya, kita sudah membahasnya. Kita menggunakan sitemaps ya. Nah, sitemaps ini ada beberapa macam ya, beberapa tipe, tapi yang sering digunakan adalah tekstual atau grafikal. Ya, yang paling sering adalah tekstual ya. Ini tidak bermaksud untuk menggantikan navigasi. Ya. Sitemaps ini adalah peta yang memberikan informasi secara menyeluruh ke user tentang informasi apa saja atau navigasi apa saja yang bisa dia akses. Ya, tanpa harus mengklik atau membuka menu satu persatu. Contohnya adalah di Amazon, rekan-rekan nanti bisa cek sendiri ya bahwa Amazon menggunakan sitemap ya untuk memberikan informasi ke user tentang apa saja kategori atau informasi yang bisa diakses ya tanpa harus memilih menu satu persatu atau membuka kategori satu persatu. Kemudian navigasi yang lain yang sering digunakan adalah frame. Frame ini adalah bagian dari halaman website yang dia tetap terlihat meskipun kita menggeser bagian yang lainnya. Ya, nah di sini maksud dari frame ini biasanya adalah untuk memberikan navigasi global atau navigasi yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengakses halaman lain dari website tersebut tanpa kemudian posisinya terpengaruh oleh informasi yang kemudian sedang diakses. Ya, biasanya kalau dalam sebuah website ya halamannya panjang kita melakukan scrolling ya, biasanya menu utamanya akan tertutup ya pada saat kita melakukan scrolling turun misalkan. Nah, frame ini mencegah informasi utama atau menu utama itu hilang ketika kita melakukan scrolling. Nah, sayangnya adalah penggunaan frame ini memiliki kelemahan ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita mau menyimpan atau akan menyimpan halaman tersebut dalam bentuk cetak atau PDF, ini menu-menu yang ada atau navigasi ini biasanya tidak terlihat. Kenapa? Karena biasanya ketika kita mengklik menu print, maka yang di-print adalah frame yang kita akses, ya, bukan menu yang ada dalam frame yang lain. Ya. Nah, contoh yang paling mudah yang masih bisa ditemui adalah penggunaan frame dalam manual ya, MSDN Library. Ini di website Microsoft, nanti rekan-rekan bisa cek ya. Ini tampilan lamanya ya, rekan-rekan bisa melihat di sini ada beberapa frame ya. Tapi yang paling mencolok adalah di bagian kiri. Ini adalah navigasi global yang mana kemudian ketika rekan-rekan nanti mengakses frame yang ketiga, yang konten ini, navigasi di frame yang kedua ini tidak akan hilang. Ya. Kenapa? Karena biasanya developer masih memerlukan
navigasi global ini untuk meloncat dari satu topik ke topik yang lain. Ya, ini tampilan lama dari website MSDN Library dari Microsoft ya. Nah, tampilan barunya seperti ini, masih menggunakan navigasi berbentuk frame. Anda bisa lihat di bagian kiri, ini ada navigasi berbentuk frame dan di bagian tengah konten, bahkan kemudian di bagian kanan pun masih ada navigasi yang lain yang bentuknya frame juga ya. Nah, kemudian kita melihat juga navigasi yang sifatnya setingkat dalam satu halaman ya. Jadi di sini kemudian kita melihat bahwa tadi kita membahas navigasi yang banyak digunakan di website ya dan antar halaman sifatnya. Tapi ketika kemudian kita membahas tentang apps atau website itu sendiri, maka ada navigasi atau ada elemen-elemen navigasi yang dia hanya khusus di satu halaman tertentu. Nah, contoh yang paling mudah adalah navigasi dalam text box ya atau isian-isian form yang kemudian biasa kita gunakan untuk menjaring informasi dari pengguna ya. Misalkan ketika pengguna ingin mendaftar ke halaman website kita, dia harus melakukan pengisian informasi tertentu. Nah, disinilah kemudian kita banyak meletakkan informasi-informasi yang dirasa perlu untuk memudahkan pengguna ya mengisi informasi tersebut ya. Nah, ini contoh bagaimana kemudian dalam satu halaman itu ada berbagai macam petunjuk yang memudahkan pengguna untuk mengisi ya, di mana kemudian hal penting yang kemudian harus diisi oleh pengguna wajib diisi itu biasanya ditandai dengan tanda-tanda seperti ini ya. Nah, untuk memudahkan pengguna ya menghubungkan antara satu informasi dan form isiannya atau textbooknya, maka di sini Anda lihat ada warna yang berbeda ya, sehingga pengguna tidak terkecoh menghubungkan antara informasi yang ada di kiri dengan informasi yang ada di bagian kanan. Ini contoh bagaimana kemudian navigasi itu bisa dibuat secara spesifik untuk halaman tertentu. Nah, biasanya ketika kemudian navigasi ini berbentuk form isian, maka kita harus memberikan instruksi yang jelas dan memberikan error reporting ya yang jelas kepada pengguna. Ya, pengguna diharapkan tahu apa kesalahannya dan bagaimana memecahkan kesalahan tersebut ketika mengisi form. Misalkan ketika ada data yang tidak lengkap, pengguna diberi informasi bagaimana kemudian memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga pengguna tidak memasukkan kesalahan berkali-kali. Ya. Contohnya di Mailchimp ini, ya, di Mailchimp, website Mailchimp, ketika Anda memasukkan username yang berbeda atau melakukan kesalahan pengisian username, maka ada petunjuk untuk memperbaiki kesalahan Anda. Tidak hanya memberikan pesan kesalahan, tapi juga memberikan solusi apa yang harus Anda lakukan. Ini contoh lain bagaimana kemudian error reporting itu tidak dibuat secara teknis ya, yang mana kemudian petunjuk tahu bahwa ketika ia mengakses halaman yang tidak ada dalam sebuah website, dia tahu bahwa halaman tersebut mungkin sudah dipindah atau sudah tidak ada dalam website tersebut ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kemudian elemen navigasi itu bisa membantu user untuk mengakses informasi yang ada dalam halaman tersebut.